Kemudian yang nomor 5 as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu mengatakan kebenaran. Dan orang yang jujur itu langka. Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara orang-orang yang tidak akan ditanya adalah siddiqun. Kenapa? Karena mereka lebih afdol dibandingkan syuhada dan orang-orang saleh. Makanya Allah mengatakan, ulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka orang-orang yang diberikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin dan syuhada. Menunjukkan siddiqin lebih tinggi daripada syuhada. Kalau syuhada tidak ditanya, siddiqin jelas tidak akan ditanya, karena posisinya lebih tinggi dibandingkan para syuhada. Ya, dan para siddiqin adalah orang-orang yang jujur. Orang jujur itu sulit ya, karena kita ini jujur sekali dua kali, bohongnya itu berkali-kali. Kemudian yang nomor 6, orang yang mati di hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan orang yang mati di hari Jumat, maka dia akan terbebas dari fitnah kubur berdasarkan hadis man mata yaumal jum'ati kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya min fitnatil qabri. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat dicatat sebagai pahala orang yang mati syahid dan akan dibebaskan dari fitnah kubur. Tentu orang-orang baik ya. Ya kalau maling mati di hari Jumat ya sama aja. Yang maksudnya orang baik gitu Bu ya. Orang yang taat, orang yang ahli ibadah, lagi baca Quran dia meninggal, Allah pilih di hari Jumat, itu maksudnya orang-orang yang terfitnah dari yang terbebas dari fitnah kubur. Dan yang nomor 7, mati karena sakit perut. Ada sebuah hadis dari Abdullah ibn Yasar. Jadi dia mengatakan, aku pernah duduk bersama Sulaiman ibn Surad dan Khalid ibn Urfutah. Mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut. Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya. Maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya, bukankah Rasul yang bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perut maka dia tidak akan disiksa dalam kuburnya. Lalu yang lainnya berkata, betul apa yang kamu ucapkan itu. Tentu ini orang baik juga ya. Jadi kalau saya Allah pilih kematiannya seperti itu, berarti dia orang baik. Tapi kalau melakukan kejahatan dia mati karena sakit perut, ya enggak masuk dalam hadis ini. Maksudnya orang baik, orang taat yang Allah pilihkan kematiannya dengan sakit perut, maka akan terbebas dari fitnah kubur. Dan yang nomor 8, orang yang suka melazimkan baca surah Tabarok. Ibu baca surah Tabarok setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, hiyal munjiatu hiyal maniatu. Surah Tabarok adalah penyelamat dan dia adalah al-mani'ah yang mencegah dari azab kubur. Bahkan Rasul mengatakan suratun 30 ayat syafa'at li sahibiha min adzabil qabri. Satu surat terangkai dari 30 ayat akan menjadi syafaat bagi para pembacanya, bahkan akan selamat dari azab kubur. Kata Rasul, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah di antara 8 kelompok yang akan terbebas dari fitnah kubur atau pertanyaan mungkar dan nakir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa saja Bu supaya kita tidak terkena azab kubur itu? Bagaimana caranya? Karena mungkin di antara kita tidak seperti, anggaplah kita tidak mungkin terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau Allah takdirkan kita bagian daripada orang-orang yang ditanya. Karena ada 2 kelompok Bu yang tidak akan menjawab. Ingat, ada 2 kelompok ketika ditanya oleh mungkar dan nakir tidak akan menjawab. Mereka ditanya diam saja. Pertama orang kafir, dan yang kedua orang munafik, yang munafiknya ini sampai kepada tingkat kekufuran, namanya nifak akbar. Pertama orang kafir, yang kedua orang munafik nifak akbar yang sampai keluar dari Islam. 2 kelompok ini tidak akan bisa jawab. Adapun seorang mukmin yang fasik, mungkin kayak kita lah kan itu ya, masih banyak melakukan kefasikan tapi kita juga beriman.
Tapi kadang-kadang keimanan kita ini berkurang karena kemaksiatan. Maka orang-orang yang seperti ini masih bisa menjawab dengan catatan, Bu. Satu, amalan yang bisa menyelamatkan dari azab kubur adalah bertauhid. Yang kedua, istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, jaga sholat, zakat dan puasa. Yang keempat, berkeinginan kalaupun kita tidak bisa berperang tapi ada keinginan untuk berperang di jalan Allah. Yang kelima, ar-ribat, menjaga perbatasan. Yang keenam, terus ta'awud, berlindung dari azab kubur dalam setiap salat kita. Kemudian yang nomor 7, banyak-banyak berdoa supaya kita terlepas dari azab kubur. Dan yang nomor 8, jauhi penyebab-penyebab yang mengakibatkan azab kubur, seperti riba, namimah, cebok nggak bersih dan begitu seterusnya. Itu kan penyebab-penyebab datangnya azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di siang hari ini. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Nggak ada. Oke, ditunggu. Iya. Apa ini? Bismillah, setiap mayit yang masuk ke kubur akan dihimpit dan dijepit. Apakah tidak terkecuali orang-orang yang beriman? Dan apakah itu azab kubur? Beda, Bu. Himpitan kubur dengan azab kubur beda. Kalau himpitan kubur itu disebut dogtotul qabri. Dan itu pertama kali sebelum ditanya. Ketika orang masuk ke dalam kuburan, Bu, kuburan itu langsung menghimpit kita. Dan itu tidak dikecualikan. Mau orang kafir, mau orang yang beriman, mau orang baik, mau orang jahat, mau bayi, mau orang dewasa, semua terkena himpitan. Khusus untuk himpitan itu tidak akan selamat siapapun. Sampai bayi yang tidak berdosa saja kena himpitan. Makanya di zaman Rasul ada sahabat namanya Sa'ad ibn Rabi. Itu pemimpin Aus. Ya, Sa'ad ini pemimpin Aus. Sa'ad ibn Rabi ini. Dia yang mengislamkan satu kabilah Aus, Bu. Bayangkan bagaimana jasanya dalam Islam, mengislamkan satu kabilah, Bu. Sampai akhirnya jadi orang-orang Ansor tuh. Itu berkas jasanya Sa'ad, Bu. Saat kematian Sa'ad itu, Bu, 70.000 malaikat turun dari langit mengantarkan jenazahnya. Dan arsy Allah bergetar karena kematiannya. Tapi kata Rasulullah, kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kuburan, tentulah Sa'ad orangnya. Tapi Sa'ad pun tidak selamat. Dia pun terkena himpitan. Kalau sekelas Sa'ad saja terkena himpitan, macam mana kita pula lah, Bu? Maka kita pasti akan terkena himpitan. Cuman bedanya, kalau begitu apa bedanya himpitan kubur bagi orang yang beriman dengan orang kafir? Ulama menjawab, adapun himpitan bagi orang-orang kafir itu muqaddimah siksa bagi dia. Sebelum azab kubur itu disiksa dengan himpitan. Karena tanah yang menghimpit orang-orang kafir itu akan meretakkan seluruh persendian dan tulang-tulang dia, dan dia akan menjerit dan tidak ada yang tahu sakitnya kecuali Allah. Saking sakitnya. Itu himpitan bagi orang-orang kafir. Tapi himpitan bagi orang-orang yang beriman tidak sama, Bu. Himpitan bagi orang-orang yang beriman itu seolah-olah seorang ibu yang sedang merangkul bayinya. Coba bayangkan kalau ibu memeluk bayinya, Bu, kan tidak mungkin bayi itu sampai kesakitan, kan, Bu? Ya seperti itulah ketika tanah menghimpit orang yang beriman, maka seolah-olah tanah itu ibu kita, karena kita berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Dan kita ini seolah-olah bayinya. Jadi tanah itu menghimpit kita seolah-olah seorang ibu menggendong ataupun merangkul anaknya. Tidak terasa sakit. Itu himpitan kasih sayang bumi kepada kita.
Itu kalau yang beriman. Tapi